Shalom. Shalom Sobat Komdarem. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Ya. Kalian kangen kan lihat kita muncul lagi di YouTube GKJ dan Nukusuman? Ya. Pasti pada kangen Kita ya. sekarang ada tamu yang spesial nih. Siapa kira-kira? Siapa ya kira-kira lu? Bapak Marno. Iya. Spesial Beliau adalah sekali. Bapak Marno. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, luar biasa. Iya. Untuk teman-teman yang ada di rumah, tetap stay healthy ya. Jangan lupa pakai masker kalau bepergian. Terus juga sering-sering cuci tangan. Biar bersih. Ingat masih ada COVID-19 di sekitar kita. Harus waspada. Ya. Sebelum kita melanjutkan PA pada malam hari ini, kita mau berdoa pembuka dulu ya. Saya hantarkan. Tuhan Yesus yang ada di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami mau PA pemuda remaja ya Tuhan, tolong Tuhan lancarkan PA ini. Walaupun kita online Tuhan, tetap beri semangat buat kami, beri semangat buat teman-teman yang melihat dari YouTube juga ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan tolong bimbing Pak Warno dalam membawakan firman ya Tuhan. Semoga apa yang diberitakan Pak Warno dapat menjadi motivasi bagi kita. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada persembahan ya Mas? Ya, ada persembahan lagu nih dari Sobat Komdarem juga. Mari kita saksikan persembahan lagu ini dari rumah masing-masing. Ya, tadi persembahan dari teman kita. Di sini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Pak Marno. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pemuda remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan merenungkannya, namun sebelumnya marilah kita berdoa dulu supaya firman Tuhan ini benar-benar menjadi berkat buat kita, menguatkan kita di dalam kita berjalan dan melayani Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu,
Kami bersyukur Engkau memberi kesempatan buat kami semua untuk merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, pimpin kami semuanya. Beri hikmat akal budi di dalam pikiran kami, beri kami hati yang bijaksana, beri kami semangat untuk kami boleh merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian. Kemarin sudah diberi oleh teman-teman pemuda remaja firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini dari Kejadian pasal 16 ayat yang kedua sampai 16. Kejadian pasal 16 ayat yang kedua sampai 16, demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat kepada Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun itu sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan memeliharanya. Haleluya. Pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat cerita ini setelah beberapa bulan, disebutkan di ayat 1 tadi, tidak kita baca tapi di ayat 1 disebutkan, itu terjadi ketika sudah 2 bulan 15 hari. Setelah 12
2 bulan 15 hari umat Israel dikeluarkan dari tanah Mesir, mereka malah bersungut-sungut. Mereka merasa mereka akan mati kelaparan di padang gurun. Padahal mereka sudah ditolong oleh Tuhan, dikeluarkan dari perbudakan di Mesir. Melihat situasi seperti ini, melihat umat yang bersungut-sungut seperti ini, bagaimana perasaan kita? Apa yang kita akan katakan kepada orang-orang seperti itu kalau kita jumpai muka dengan muka? Mungkin kita akan berkata, orang tidak tahu diri, sudah ditolong, dijadikan budak itu kan ya enggak enak, dicambuk, disuruh kerja paksa dan sebagainya. Sudah enak-enak dikeluarkan dan juga dicukupi kebutuhannya. Kok malah masih bersungut-sungut? Dasar tidak tahu diri, mungkin kita akan mengatakan seperti itu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemuda remaja, kekasih Tuhan Yesus. Mungkin kita menganggap hal itu adalah hal yang buruk, tetapi hati-hati. Barangkali ada juga bibit bersungut-sungut itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu marilah kita memeriksa kehidupan kita pada malam hari ini, supaya kalau ada bibit-bibit bersungut-sungut itu segera kita padamkan, segera kita bunuh, segera kita buang dari kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang tidak bersungut-sungut, melainkan pribadi yang penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan memelihara kita. Apa ya ciri-cirinya bibit bersungut-sungut itu ada pada kita? Nah, mari kita coba tengok kehidupan kita. Kalau kita tanya coba, pernahkah pemuda remaja ini misalnya marah lebih dari sehari? Pernah? Pernah Pak. Kalau paling lama berapa hari marah gitu ya? Dulu saya pernah sekali bersungut-sungut itu hampir seminggu. Seminggu Hampir ya? seminggu, Wah, ya. seminggu. Kalau adik yang satunya berapa lama pernah bersungut-sungut? Rekor paling lamanya gitu, sebulan gitu, apa marah setahun gitu ya sama Kalau saya keadaan gitu ya. jarang marah ya Pak. Oh iya. Bohong. Tapi ya kayak Ngambek. gimana ya? Kayak di hati ngokol gitu loh Pak. Dongkol gitu ya. Ya mau Baik. seharian kayak gitu loh. Itu ya. Itu adalah contoh bibit kita bersungut-sungut. Coba bayangkan, ketika kita sedang merasa marah. Marah itu sebabnya macam-macam ya. Bisa saja karena karakter orang tua kita. Misalnya kita dimarahi, kita bisa marah, wah aku kok dimarahi terus, jengkel, nggak suka aku punya orang tua yang galak kayak gitu lalu kita marah. Atau mungkin juga kita marah karena keadaan keluarga kita yang tidak seperti yang kita harapkan. Misalnya kita mengharapkan dibelikan sesuatu, entah itu motor yang cukup baik atau handphone yang cukup baik, tapi diberikan yang kurang baik karena kemampuan atau mungkin prioritasnya tidak itu dulu. Kamu dikasih yang sederhana saja, nggak usah mewah-mewah. Kita nggak cocok lalu kita bisa marah seperti itu. Bukankah itu juga bibit bersungut-sungut sebenarnya ya? Bukankah itu sebenarnya merupakan bagian dari kita tidak yakin, kita tidak percaya bahwa keadaan itu baik sudah Tuhan siapkan kepada kita. Maka mari kita melihat sesuatu yang bisa membangkitkan kita untuk kita boleh memadamkan, atau setidak-tidaknya ke depannya nanti kita akan semakin jarang untuk bersungut-sungut, semakin jarang untuk marah, karena tentu saja Tuhan menghendaki kita untuk kita tidak gampang marah. Firman Tuhan mengatakan kita kan nggak boleh marah-marah, ya kita harus bersyukur, kita harus bersukacita dan sebagainya. Artinya marah itu bukan bagian yang Tuhan suka dalam karakter kehidupan kita. Oleh sebab itu, ayo kita tengok hal yang menjadi fakta dalam kehidupan kita yang boleh membuat kita untuk percaya bahwa oh iya, Tuhan itu sebenarnya memelihara kita dengan sempurna sebenarnya. Apa yang akan kita lihat? Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat hal yang sederhana. Diri kita sendiri. Coba kita perhatikan organ tubuh kita. Saya mau fokuskan pada organ tubuh kita yang berhubungan dengan pencernaan.
Kalau kita makan, bahkan makan yang sangat kering, kerupuk misalnya, masuk ke mulut kita kunyah-kunyah, kerupuk itu kan kering. Harusnya kalau benda kering masuk ke tenggorokan seret apa tidak ya? Seret ya. Tetapi kok bisa kemudian otomatis mulut kita itu menghasilkan cairan liur, kalau lebih sopan namanya saliva gitu ya. Sehingga kerupuk itu atau biskuit, roti kering dan sebagainya itu juga termasuk nasi yang sudah agak basah bisa masuk ke tenggorokan kita dengan lancar, glender gitu. Lalu di dalam perut kita sudah disiapkan, bukan kita yang menyiapkan, tetapi Tuhan yang menyiapkan sebuah lambung yang menghasilkan cairan, katanya cairannya asam begitu, sehingga makanan itu bisa dicerna, diserap oleh tubuh. Tubuh juga menyediakan jantung. Apakah waktu kita mau lahir dulu kita ngarani ya, Tuhan saya diberi mulut ya, Tuhan saya diberi ini ya, diberi itu ya, kan tidak. Ketika kita lahirkan kita tidak minta untuk disediakan jantung, disediakan paru-paru, disediakan organ tubuh kita yang lain, tapi Tuhan sudah menyediakan itu buat kita lengkap. Sehingga ketika kita makan sudah ada saluran pencernaan, juga ada jantung yang memompa darah. Darah itu kemudian mengambil, membawa oksigen yang diambil oleh paru-paru, juga gizi-gizi yang sudah diserap oleh lambung tadi diedarkan ke seluruh tubuh. Sehingga rambut kita bisa tambah panjang, kuku kita juga bisa tambah panjang, badan kita bisa bertumbuh dan sebagainya. Itu sudah lengkap. Bahkan ampasnya, maaf agak jorok dikit ya, sisanya itu dikeluarkan pun ada salurannya. Dan hebatnya salurannya itu ada katupnya, ada kontrolnya yang boleh kita kendalikan. Maksudnya kalau kita geblet pipis kan kita bisa tahan ya itu ya, kita bisa tahan. Coba kalau Tuhan tidak sediakan pengendali itu, kita butuh pampers sepanjang hari ya sampai dewasa, berapa biayanya. Begitu komplit kita diberi oleh Tuhan. Jadi kejadian kita itu dahsyat. Tuhan katakan di firman-Nya juga seperti itu. Kejadian kita ini dahsyat. Juga ketika pada kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya, lalu terakhir Tuhan menciptakan Adam. Allah pada waktu itu ya, meskipun Allah sama dengan Tuhan Yesus, Allah pada waktu itu berkata, sungguh amat baik. Jadi sebenarnya sungguh amat baik kejadiannya. Kita pun diciptakan sungguh amat baik, artinya sempurna. Jadi boleh dibilang ini, ketika Tuhan menciptakan kita, lalu kita terjadi adik-adik ya, lalu Tuhan itu menyanyi, oh sayangku kau begitu. Lanjutannya gimana Mas? Sempurna. Oh sempurna. Jadi kita ini diciptakan sempurna. Kalau sempurna artinya kita tidak boleh menggerutu, kita tidak boleh bersungut-sungut. Apakah diri kita saja yang sempurna? Tidak. Kalau kita mau mengimani lebih dalam lagi, seperti di Kejadian tadi disebutkan, Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya di mana Adam berada. Tuhan katakan sungguh amat baik, demikian pula kita. Mungkin saudara-saudara, adik-adik ya, kita ini pernah merasa, kok saya dilahirkan di keluarga yang seperti ini toh. Kita menganggap bahwa keluarga kita ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin malah mikirnya banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Nah itu juga bibit bersungut-sungut adik-adik. Lah terus bagaimana? Apakah kita tidak boleh melihat keluarga di mana kita berada ini sebagai ada kekurangannya? Tuhan menyebutkan bahwa sungguh amat baik untuk situasi di mana Adam berada. Demikian pula kita. Kita diciptakan, diletakkan di keluarga. Oh iya, kita milih enggak ya dulu waktu lahir di keluarga mana, ini milih enggak ya? Enggak bisa ya, di keluarganya Pak Wahyono, apa di keluarganya Pak Albert, atau di keluarganya Pak Umar gitu, kita enggak bisa milih. Itu pilihannya Tuhan, padahal Tuhan itu maha kuasa, maha bijaksana, maha adil, maha kasih, maha sempurna. Berarti tempat di mana kita diletakkan dalam keluarga pun
seperti apapun kondisinya, baik kondisi psikologis karakter orang tuanya, maupun kondisi ekonominya, maupun kondisi alam di mana kita berada. Itu kalau kita mau imani, sesungguhnya itu adalah tempat yang sempurna untuk kita oleh hikmat Tuhan yang maha kuasa. Jadi kalau kita menganggap wah keluargaku tuh yo ada kelebihannya, ada kekurangannya, lagi bilang gitu saja sudah kurang pas. Tidak ada kelebihan kekurangannya, adanya sempurna. Adik-adik semua diletakkan di keluarga yang adik pikir ada kelebihan kekurangannya, tapi sesungguhnya adik-adik berada di tempat yang sempurna. Lah kok kayak gitu ya? Ya kayak gitu itulah yang kita mungkin merasa kurang pas, kurang nyaman gitu. Tapi di tempat itulah oleh hikmat Tuhan yang maha bijaksana kita diletakkan, disitulah tempat di mana kita bertumbuh, berkembang baik secara fisik maupun secara kerohanian terbaik buat kita. Dengan mempercayai bahwa kita diciptakan sempurna, di lingkungan yang sempurna untuk bertumbuh berkembang dalam Tuhan Yesus, maka kita akan jauh dari bersungut-sungut. Kalau jauh dari bersungut-sungut, lalu bagaimana kita? Wah, kita akan penuh dengan sukacita, kita akan penuh dengan semangat, kita menghadapi masa depan kita dengan optimis, dengan semangat yang membara. Kita juga melayani Tuhan dengan penuh semangat, kita menjadi pribadi yang tangguh, dan itulah yang Tuhan harapkan. Begitu adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengimani kehidupan kita ini seperti apapun. Tentu kalau dibandingkan dengan orang lain ada kelebihan, ada kekurangannya, tetapi percayalah itu tempat yang terbaik, kondisi yang terbaik, dan adik-adik diciptakan yang terbaik posisinya, karena Tuhan memang menghendaki demikian. Tidak pernah Tuhan itu salah tempat, tidak pernah Tuhan itu menciptakan itu aduh kurang putih ini gitu. Itu perasaan kita saja, aku kok rada ora pati putih ya begitu. Itu perasaan kita saja. Itu juga bibit bersungut-sungut, hati-hati loh ya. Jadi kalau kita agak hitam dikit lah, atau kita agak kecil dikit, kok aku gak segede dia ya gitu, wah santai saja. Kok aku gak seganteng Lee Min Ho ya misalnya, santai sajalah. Itulah tempat kita, itulah keadaan kita yang terbaik untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ujungnya kita bisa melayani Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, memberkati saya juga. Amin. Marilah kita tutup dulu renungan kita pada malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyapa kami pada malam hari ini melalui renungan, melalui firman-Mu. Tuhan, kami mohon ampun jikalau di dalam kehidupan kami masih mengalami, kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Teristimewa yang berkaitan dengan firman-Mu pada malam hari ini, kami mohon ampun Tuhan jikalau di dalam kehidupan kami masih merasa bahwa kami berada dalam situasi yang tidak pas. Kekeluargaan kami, di dalam keluarga kami masih tidak baik, kurang sempurna. Mohon ampun Tuhan, karena malam hari ini Engkau menyapa kami, Engkau mengingatkan kami bahwa tempat di mana kami berada, keluarga kami, teman-teman di kampung kami, tempat di mana kami bersekolah, tempat di mana kami bergereja, dan keadaan kami seutuhnya secara diri kami pribadi adalah di situasi yang sempurna, di keadaan yang sempurna. Tuhan memberi kami apa yang kami butuhkan, tepat apa yang kami butuhkan, yang terbaik untuk kami bisa melayani Tuhan, untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami memiliki senantiasa hati yang positif, hati yang penuh semangat, hati yang bergelora, untuk kami mencintai Tuhan, mencintai sesama kami, dan kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segenap kehidupan kami dengan penuh ucapan syukur, penuh terima kasih
kami serahkan ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian adik-adik renungan dari saya, dari Tuhan Yesus Kristus. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Ya, terima kasih Pak atas renungannya. Amin. Mengingatkan kita untuk tidak bersungut-sungut, Untuk gak gampang marah-marah gitu. Ya, itu firman dari yang dibawakan oleh Pak Warno. Asik kan? Oh, seru kan? Kita dapat ilmu pengetahuan alam sedikit tentang pencernaan juga, tentang apa namanya itu, kita cara untuk Makan. tidak mudah marah-marah, tidak mudah untuk bersungut-sungut ya kan. Harus lebih bersyukur. Nah, harus lebih bersyukur. Oh ya teman-teman, sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, kita ada persembahan lagu nih dari Sobat Kemendarem. Ya, Selamat menyaksikan dan selamat bermuji Tuhan dari rumah. jangan lupa untuk Like Subscribe. and comment and share. Dadah. Bersorak-sorak muliakan namanya yang berperan ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya dan selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorak muliakan namanya yang berperan bagi kita. Bertepuk tangan muliakan namanya yang selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus kalahkan maut,